لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ramadan adalah bulan penuh berkah. Berkah bagi umat yang berharap limpahan pahala. Berkah bagi warga yang ingin mendulang keuntungan ekonomi. Dan berkah pula bagi mereka yang memiliki pengetahuan agama lebih. Tengok saja kegiatan para mubaligh di bulan Ramadan. Wajah-wajah mereka ramai menghiasi layar kaca di berbagai kesempatan. Salah satu mubaligh yang kerap beredar di hadapan publik adalah Mamah Dedeh. Selain sering menggelar pengajian keliling, Mamah Dedeh pun rajin tampil di stasiun televisi swasta. Tak pelak, perempuan kelahiran Ciamis 63 tahun lalu kini dikenal sebagai ustazah paling laris di Indonesia. Biasa-biasa saja. Emang mama Ramadan ataupun tidak Ramadan, kegiatan mama selalu beredar dari tengah malam sampai sore. Selalu begitu. Jadi untuk mama Ramadan tidak Ramadan sama. Sama sekali tidak. Karena kalau penambahan jadwal jam tiap hari dong harus nambah. Karena untuk mama yang namanya 24 jam itu sudah sangat padat. Untuk 3-4 tempat itu sudah sangat padat sekali. Di tahun-tahun belakangan ini, wajah-wajah mubaligh pendatang baru memang banyak bermunculan. Untuk saya tidak masalah. Artinya ini gejala yang sangat baik. Karena pendapat saya, kalau semakin banyak ustadz-ustadz yang muncul di TV, artinya yang menyadari tentang kebutuhan agama itu semakin banyak. Dan pengetahuan yang disampaikan kepada pemirsa mengenai agama tentu diserap oleh pemirsa dengan sebaik-baiknya. Dan ini akan menambah ilmu pengetahuan mereka. Dan saya harapkan tiada lain agar ibadah mereka semakin baik setelah mereka mengetahui ilmu agama itu harusnya bagaimana. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your hands and pray. Di Indonesia, penceramah agama seolah sudah menjadi profesi tersendiri. Bahkan para mubaligh kerap berceramah di berbagai tempat dengan mematok tarif yang tidak sedikit. Itu salah. Yang namanya dakwah itu kewajiban karena kita sebagai seorang Islam itu amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu Ali Imran 104. Dan setiap generasi, setiap musim hendaknya ada manusia yang selalu mengajak kepada orang berbuat baik dengan cara amar ma'ruf nahi munkar. Nah, orang-orang yang muncul ke permukaan jadi ustaz, jadi ustazah itu diantara orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bukan untuk nyari uang, karena yang namanya uang mah Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Tak mau seperti para penceramah lainnya, Mamah Dedeh mengaku tak pernah sekalipun mematok bayaran pada saat diminta berceramah.
Kalau Dina katakan dibayar maaf sama sekali. Untuk mama tidak. Itu tergantung orang. Terus terang saja, kalau kalian barangkali kalian tidak tahu dunia seperti mama itu, mama tidak pernah membuat matok harga sekian, sama sekali tidak. Kembali kepada mereka. Mungkin karena mereka pernah mengundang yang lain dengan menghargai sekian, jadi ngundang mama minimal tidak jauh. Tapi tidak sedikit yang namanya ngundang mama hanya dengan itu untuk mama tidak masalah. Yang penting mama berdakwah, karena kewajiban mama adalah berdakwah. Tadi kan itu saya yakin ada latar belakang tersendiri. Karena begini masalahnya, itu memang tidak semua. Saya insya Allah tidak masuk golongan seperti itu. Banyak pengalaman. Jadi background kenapa orang itu matok harga. Karena banyak yang namanya IO itu biasanya kalau dari orang yang punya hajat diberikan sekian, yang sampai kepada mereka cuma kadang-kadang 1/5-nya, 1/4-nya, separohnya, bahkan kadang-kadang ada yang 1/10-nya. Mungkin karena ada alasan-alasan seperti itu, itulah yang menyebabkan mereka menjadi matok. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him, raise your oh ya Allah, guide my steps, don't let me go astray. You're the only one who can show me the way. Ada tiada rasa dalam jiwa, rindu akan memanggilmu, karena setiap jiwa telah bersumpah setia hanyalah kepadamu. Menjadi penceramah sebenarnya bukan hal baru bagi Mamah Dedeh. Sejak awal tahun 90-an, Mamah Dedeh sudah sering berceramah di Benz Radio dan disiarkan di 14 kota di Indonesia. Namun baru tahun 2007, Mamah Dedeh mulai berceramah di televisi. Dia minta saya ngisi di situ, tapi saya 1 kali ngelamar saya tolak, 2 kali saya tolak, dan akhirnya ketika ngelamar yang kesekian kali saya bilang dulu, karena apa? Saya tidak layak untuk di TV. Saya tahu persis siapa saya. Saya itu walaupun guru ngaji, saya preman, celana saya blue jean, baju atasan kaos, saya tukang kebut, saya bawa tas diselempangin, kacamata hitam. Sementara saya lihat pada saat itu orang-orang yang ceramah di TV mengenal pakaian yang rapi, kudungan 2-3 lapis. Itu bukan tipikal saya. Meski sudah lama malang melintang di panggung ceramah agama, pengalaman tampil di televisi benar-benar menjadi pengalaman baru bagi Mamah Dedeh. Banyak hal mengejutkan, termasuk soal bayaran. Ternyata begitu mama masuk ke dunia TV, yang mana dulu ketika mama hanya sampai di dunia radio saja, tentang bayaran mama tidak pernah menghiraukannya karena niat mama dari awal hanya berdakwah. Ternyata banyak yang sangat mengagetkan. Sama contoh misalnya saja, ketika ada yang ngundang saya tidak pernah bilang harus dibayar berapa. Cuman kalau mereka misalnya nanya berapa, orang rata-rata ngasih sekian. Mama tidak pernah minta sekian. Itu terserah panitia, karena kemampuan panitia kan tidak sama. Dan mama juga berpikir yang diberikan kepada mama itulah yang betul-betul rezeki dari Allah itu menurut mama. Untuk soal berapa, mama tidak pernah tahu. Tapi dalam perjalanan hidup mama yang sudah 7 tahun berkelana di dunia pertelevisian, ternyata yang namanya orang-orang seperti mama, dalam tanda kutip, begitu banyak yang memanfaatkannya. Walaupun kita tidak minta berapa, ternyata dalam perjalanan hidup mama begitu banyak orang yang memanfaatkannya. Saya ambil contoh misalnya, pernah saya diundang ke suatu tempat, itu orang ngundang mama. Begitu diundang, kan yang jemput sopir, terus sebelahnya mama dengan yang ngundang mama. Di tengah jalan yang ngundang mama tuh bilang, Mama, nanti amplop mama itu punya saya 50%. Mama tanya kenapa? Karena yang mendatangkan mama ke tempat anu itu saya. Otomatis saya punya hak 50%. Itu contoh satu kasus kita. Bukan hanya 1-2 kali Mamah Dedeh dicurangi. Beberapa kali Mamah Dedeh bahkan menyaksikan secara langsung bayarannya sebagai penceramah disunat panitia.
misalnya mama di suatu daerah, kalau di kabupaten kan itu nama tanda tangan ya. Karena mama tidak pernah berikan harga, jadi orang yang undang mama kadang-kadang panitianya. Contoh misalnya, mama itu tanda tangan 75 ya. Ternyata dia berikan mama cuma 30. Misalnya mama diundang lah ke suatu kota di Sumatera, karena mama tidak pernah berikan harga, padahal tempatnya jauh. Mama itu bertiga dengan saudara mama. Ternyata yang mereka berikan dengan yang mama tanda tangani itu hanya 1/15 dari yang diberikan dari yang mama tanda tangani. Betul, karena mama tidak pernah berikan harga, alasan mereka. Segala yang biasa hanyalah dunia. Hati kan memuja. Meskipun mengaku tak pernah mematok harga, terkadang Mama Dedeh juga merasa dicurangi oleh panitia pengundangnya. Ketika cinta memanggil, Kadang-kadang merasa juga mama dirugikan, sehingga pernah beberapa kali anak mama tuh Mia, udah deh sekarang mama daripada mereka yang untung, mereka kita target aja, kita juga target timnya sekian, seperti itu. Tapi tetap kalau misalnya ada orang yang undang itu, mama juga tidak tutup mata. Mereka yang undang mama bagi sekian, asal mereka terus terang. Meski kerap dicurangi panitia pengundang, Mama Dedeh tak lantas mematok harga. Mama Dedeh juga tak merasa perlu memiliki manajer untuk mengatur bayaran yang diterimanya. Tidak punya sama sekali. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang kampung, orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya detail apa-apa, tidak punya ilmu apa-apa, jadi saya tidak punya manajer. Cuman karena usia saya sudah hampir 63 tahun, sudah sangat tua, jadi ada yang ngatur jadwal, itu anak saya. Saya tidak punya manajer sama sekali. Karena kalau anak saya sangat tahu bagaimana kondisi mamanya dengan usia seperti ini, kapan mamanya capek, kapan waktunya istirahat. Jadi anak saya yang ngatur jadwal, mama kesini, mama kesini. Jadi dia yang ngatur sedemikian rupa, dia saya pun ada kesempatan untuk ngatur.